Oke, selamat siang dulur. Siang hari ini saya mau ngobrol sama salah satu pemuda hebat Ponorogo. Jadi beliau tuh gimana enaknya? Kakang. Jadi Akang Kendang ini, iya. Kakang ini kelahiran Situbondo 1 April 93. Dari sekian banyak prestasi yang pernah beliau raih, itu adalah salah satunya pernah menjadi ketua Kakang Senduk 2017-2019, dan yang paling prestasi yang paling wow banget dan baru-baru kemarin itu beliau jalankan itu adalah delegasi Jawa Timur dalam rangka pertukaran pemuda 2019 di Asia. Itu ada berapa negara Mas kemarin? 5 negara. Ada 5 negara. Negaranya apa aja? Jepang, Vietnam, Singapura, Myanmar, Malaysia. Itu dia, luar biasa sekali. Pasti dulur wis ora asing karo sworone, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Najih Muhammadi. Halo, selamat siang Mas Najih. Halo, Kang Sigi. Saya bukan Akang Kendang. Terus apa? Akang Gemblak. Mas Najih ini dari sekian banyak prestasi yang baru-baru kemarin atau yang masih hangat sekarang dirasakan, itu adalah sebagai delegasi Jawa Timur pertukaran pemuda se-ASEAN dan Jepang di tahun 2019. Betul. Itu dalam program apa, Mas? Nama programnya secara formal adalah Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Apa itu? Atau kalau di bahasa Indonesia kan Kapal Pemuda ASEAN Jepang. Oh, Kapal Pemuda ASEAN Jepang. Ya. Itu programnya ngapain, Mas? Apa sekedar pelisir ke negara-negara tersebut, lihat cewek-cewek Jepang itu bagaimana, ya kan? Sedangkan Mas Andi sekarang jomblo kan? Atau udah ada tapi belum pasti? Iya. Itu rahasia dapur ya. Oke, siap. Gitu, gimana? Jadi program itu gini. Program PPAN atau Pertukaran Pemuda Antar Negara yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia itu ada banyak. Salah satunya adalah SEAP itu. SEAP ini sekarang adalah program pertukaran pemuda yang paling tua yang masih dilaksanakan. Selain SEAP masih ada beberapa program yang lain kayak Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia Australia, Indonesia Korea Selatan, sama ASEAN India. Tapi ASEAN India. Ya, tapi yang ASEAN Jepang ini, SEAP ini yang paling tua, yang sampai hari ini masih dilaksanakan. Nah, programnya ngapain sih kegiatannya? Programnya tuh banyak sekali kalau item kegiatannya. Karena kegiatannya sendiri berlangsung selama 52 hari, Mas Sigit. 52 hari? 52 hari, Wow. hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita pergi ke Jepang. Terus habis itu kita berlayar dari Jepang pakai kapal pesiar ke negara ASEAN yang setiap tahun berubah. Tapi tahun 2019 kemarin kita pergi ke Vietnam, terus Singapura, Myanmar, Malaysia, terus habis itu pulang lagi ke Jepang. Ke Jepang. Jadi berangkatnya dan pulangnya di dari Jepang ya? Iya, oh gitu. Oke, terus di sana itu jenengan ngapain, Mas? Apakah ke Jepang itu menelisik kebudayaannya atau bagaimana sistem pendidikannya di sana? Kita mewakili Indonesia. Ya, kita kontingen dari Indonesia 28 orang dari 28 provinsi berbeda itu mewakili Indonesia dalam hal misi kebudayaan dan kepemudaan. Maka kegiatan-kegiatannya selalu berkaitan dengan kepemudaan atau kebudayaan. Contohnya ketika di Jepang ada kegiatan kita bikin expo. Kita bikin expo, yang nonton siapa? Yang hadir di expo itu, yang hadir adalah pejabat-pejabat juga. Kedutaan-kedutaan besar negara-negara ASEAN yang ada di Jepang itu hadir. Terus juga perwakilan dari organisasi kepemudaan di Jepang itu hadir untuk menyaksikan pameran dari masing-masing negara. Nah, kita di situ mempromosikan Indonesia, kebudayaannya, pariwisatanya, potensi-potensinya kita kenalkan semua. Terus juga selama program kita ada satu kegiatan namanya National Presentation. National Presentation. National Presentation itu kita bikin pementasan tunggal. Satu negara bikin satu pementasan tunggal, kurang lebih durasinya 1 jam. Di situ kita mementaskan
tidak hanya kesenian, tapi juga potensi ataupun isu tertentu. Oh gitu. Isu tertentu. Jadi memang masing-masing negara di situ dia menampilkan sekreatif mungkin. Tidak cuma soal seninya, tariannya seperti apa, tapi ada isu apa sih di negara itu. Contohnya misalnya kemarin Indonesia, kontingen saya dan teman-teman itu bikin pementasan tetap dengan tari-tarian tradisional, tapi isu yang diangkat adalah soal tahan masyarakat Indonesia terhadap bencana. Oke. Nah, Indonesia ini kan negaranya terkenal sebagai negara yang sedikit-sedikit bencana, sedikit-sedikit bencana, banjir lah, longsor lah, puting beliung lah, Tapi warganya tahan nanti banting. gempa lah, tsunami lah, terus gunung Meletus. erupsi lah dan sebagainya. Kita negara yang sangat akrab dengan bencana. Nah, gimana sih orang Indonesia itu bisa survive, bisa nggak depresi gitu ya menghadapi kehidupan yang sedikit-sedikit bencana. Nah, itu kita tampilkan di situ melalui penampilan tari-tarian, puisi, drama, bahkan termasuk sampai ke pedalangan juga. Oh iya? Betul. Oh gitu lah. Terus pada waktu itu pementasan dan isu yang jenengan angkat ada isu yang lebih spesifik nggak? Sebenarnya semua bencana ya, tapi yang lebih spesifik itu sebenarnya ke gempa bumi dan gunung erupsi. Oh erupsi. Betul, erupsi gitu. gunung berapi kan. Gitu. Nah terus itu dilakukan oleh pemuda-pemuda itu di 5 negara tersebut atau hanya ada di beberapa negara aja? Jadi peserta dari program ini kan semua negara ASEAN, ada 10, sama Jepang. Jadi total ada 11 kontingen negara. Masing-masing negara itu 28 orang, khusus Jepang itu 33 orang. Oh gitu. Tuh, jadi di tahun 2019 kemarin ada 317 orang peserta yang ikut di program itu. Semua kontingen negara menampilkan national presentation. Gitu. Jadi kita nonton juga. Hari ini jadwalnya Indonesia, nanti besok lusa jadwalnya Vietnam, lusanya lagi jadwalnya Thailand. Gitu. Kita nonton dan semuanya mengangkat isu yang berbeda-beda. Dan unik sekali memang. Jadi kita nggak cuma pamer kesenian, tapi kita juga mengangkat kepekaan kita sebagai pemuda terhadap isu tertentu di negara yang kita representasikan, negara yang kita wakili. Oh gitu. Oke mas. Dulu ada yang pernah ngomong, yaitu salah satu budayawan, saya lupa namanya, bahwasanya identitas sebuah negara itu terletak pada budayanya. Lah terus dari program yang sampean jalanin kemarin, dampak yang bisa diberikan ataupun kontribusi dari sampean itu apa mas? Saya di situ tidak berangkat sebagai orang Ponorogo. Oh gitu. Saya di situ nggak berangkat sebagai orang Jawa Timur di program itu ya. Di program itu saya nggak berangkat sebagai orang Jawa Timur, nggak berangkat sebagai orang Ponorogo. Saya berangkat sebagai orang Indonesia. Oh gitu. Ya kan? Tapi memang oleh Kemenpora sebagai lembaga pemerintah yang menaungi program itu, yang bertanggung jawab atas program pertukaran pemuda antar negara, kita dikasih tugas. Karena kita dibiayai oleh negara, maka kita harus juga dalam tanda kutip mengembalikan kepada negara, tapi bukan kepada pemerintah, tapi kepada masyarakat. Oh gitu. Nah, apa yang kita lakukan kepada masyarakat? Satu, melalui kontingen itu sendiri. Jadi dari kontingen SEAP Indonesia tahun 2019 atau kita biasa nyebutnya sebagai Garuda 46, itu kita mengadakan kegiatan pasca program juga. Awalnya sebenarnya kita mau bikin event di masing-masing provinsi. Tapi karena bulan Maret kita ketabrak sama pandemi COVID ya. Terus akhirnya rencana bikin event itu digeser ke sekedar event virtual. Oh gitu. Gitu, ke event virtual yang menyasar ke anak-anak muda dengan minat-minat tertentu. Ada soal kesehatan, ada soal kewirausahaan, ada soal pendidikan. Yang itu nanti akan kita buatkan virtual eventnya bulan Oktober, bulan depan. Oh bulan depan. Gitu. Dan itu secara nasional. Karena kita juga akan mengundang pembicara-pembicara, pemateri yang dari nasional juga. Oh gitu. Nah, kalau itu yang dari kontingen ya. Ada satu lagi yang dari provinsi. Yang dari provinsi kita juga dikasih tugas karena kita kan diberangkatkan sama Dispora Provinsi itu. Betul. Yang menyeleksi kita kan Dispora Provinsi. Dispora Provinsi juga ngasih kita tugas, tanggung jawab, tapi diserahkan ke kita mau ngapain. Nah, angkatan saya 2019
kita pengen dan sudah jalan itu mengadakan kegiatan bimbingan mentorship untuk pemuda-pemudi Jawa Timur yang memiliki concern di bidang tertentu. Entah itu berkaitan dengan pendalaman profesi, pengembangan pendidikan, ataupun dia yang sedang merintis sebuah proyek, entah itu bisnis maupun sosial. Nah, karena kan alumni pertukaran pemuda antar negara ini kan ada banyak. Yang dulu-dulu ya, yang senior-senior ada banyak banget yang mereka udah jadi orang gitu, udah jadi praktisi, profesional, bahkan bisnisnya mungkin sudah besar. Nah, mereka ini yang kita minta untuk mementori pemuda-pemuda Jawa Timur dengan seleksi ya, pasti dengan seleksi tertentu. Mereka yang pengen mengembangkan karirnya, mereka yang pengen mengembangkan pendidikannya, studinya, atau mereka yang pengen mengembangkan proyeknya, entah itu bisnis maupun proyek sosial. Itu sebagai upaya kita untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di Jawa Timur ataupun di Indonesia pada umumnya. Awal mulanya Mas, awal mula sampean kok bisa ditawarin untuk ikut itu tuh awal mulanya dari mana sih? Semua orang bisa, asalkan dia masuk kriteria ya. Jadi kan yang namanya seleksi itu pasti ada persyaratan-persyaratan, misalnya usianya rentang berapa sampai berapa, minimal pendidikannya apa, terus mungkin juga status pernikahannya sudah menikah atau belum. Itu kan beberapa persyaratan. Jadi Mas Sigit sebenarnya sekarang umurnya masih masuk, pendidikan masuk, tapi status pernikahannya udah nggak bisa. Oh gitu. Jadi diminta yang masih jomblo. Betul, yang masih single. Bukan jomblo ya, tapi yang belum menikah. Oh, yang belum menikah. Belum menikah. Jadi meskipun udah punya pacar ya oke lah ya, tapi yang belum menikah karena mungkin juga karena program ini sendiri punya tuntutan yang besar, sehingga ketika orang sudah menikah kan punya tanggung jawab yang lebih besar ya untuk istri, untuk anak, untuk rumah tangganya. Jadi mungkin kurang cocok untuk mereka yang sudah menikah. Tapi untuk yang masih single atau masih belum menikah, untuk menjalani program yang semacam ini dengan tuntutan yang lumayan besar itu lebih cocok. Seleksi pertukaran pemuda antar negara ini juga sama menegangkannya, sama menariknya dengan seleksi-seleksi lain seperti seleksi LPDP misalnya, beasiswa, atau seleksi kalau di level kabupaten provinsi ada seleksi Paskibraka. Kurang lebih hampir sama. Dari 300 orang hanya dipilih 4 orang yang bisa berangkat mewakili Jawa Timur di 4 program berbeda. Terus pesan dan kesan pesan-pesan untuk dari Mas Najih deh untuk pemuda-pemuda yang ada di Ponorogo. Jadi gini, saya nggak pernah nggak pernah pengen memotivasi orang untuk dadiyo koyo aku gitu. Nggak pernah. Karena saya pun nggak pernah pengen jadi orang lain. Jadi yang harus ditekankan dan perlu untuk ditanamkan di dalam diri itu adalah jadi yang terbaik dari versimu sendiri. Jadi jadilah versi terbaik dari dirimu. Katakanlah Mas Sigit gitu ya. Ya jadilah versi terbaik dari seorang Sigit. Jangan jadi Sigit yang menjadi seperti Najih kan gitu. Saya juga nggak pernah pengen jadi Najih yang seperti siapa, enggak. Tapi saya pengen jadi versi terbaik dari Najih gitu. Nah, teman-teman pasti punya potensi masing-masing, punya bakat, dan yang lebih penting juga adalah punya kondisi yang berbeda-beda. Nah, yang tahu kemungkinan, yang tahu kesempatan untuk bisa berkembang seberapa jauh, seberapa besar itu sebenarnya diri kita sendiri kan. Jadi cari tahu seberapa besar sih kemungkinan dan kesempatan teman-teman untuk bisa berkembang, untuk bisa menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Oke. Dan satu hal lagi. Apa? Beri beberapa penggal kata mutiara deh atau kata motivasi. Itu tadi udah. Itu kepanjangan. Singkatnya kayak contohlah berani berbuat harus berani bertanggung jawab kayak gitu. Contohlah Agak saru ya. konteksnya jangan di situ. Iya, kita konteksnya lain. Oke. Ya. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Benar. Apapun yang membranding diri kamu, berikanlah yang terbaik untuk Berikanlah dirimu. yang terbaik. Jadi harus total sebagai Sigit, total sebagai Najih, total sebagai siapapun di luar sana,
Jadilah total sebagai dirimu sendiri.